selamat pagi semuanya. Selamat datang bergabung dalam pembelajaran online IPA dengan topik gangguan sistem peredaran darah manusia. Perlu diketahui saya menggunakan Zoom gratis, jadi durasi hanya 30 menit. Mohon maaf nanti kalau barangkali ada siswa yang mau masuk terlewat tidak saya admit. Jadi guru sebagai narasumber merangkap sebagai operator ya, karena hanya satu host. Oke. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bapak berpesan taati pemerintah. Ya, protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak, terus Jarak. mencuci tangan, Memakai masker. menggunakan masker. Ya, oke ya. Semoga pandemi segera berlalu. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami gangguan sistem peredaran darah manusia. Saya ulangi, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami gangguan sistem peredaran darah manusia. Ya, memahami dan menjelaskan. Kemudian yang kedua, menjelaskan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia secara tepat. Perlu diketahui bahwa menurut catatan WHO, ya, itu penyakit yang menimbulkan dampak kematian tertinggi, peringkat paling atas itu adalah penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu merupakan penyakit penyumbang kematian tertinggi di dunia. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia, ya. Nah, saya minta kalian untuk mempresentasikan. Ya, tadi saya lihat draftnya. Saya lihat di draft itu ada beberapa siswa yang masuk sudah mengumpulkan tugas. Ya, ya saya ingin berdasarkan tugas yang sudah masuk, Elina kelas 8I untuk mempresentasikan. Host saya lemparkan ke Elina. Ya, bagus, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan materi ILK 3 tentang gangguan dan penyakit sistem peredaran darah. Ya. Pertama jenis atau yang pertama jenis gangguan atau penyakit hipertensi. Penyebab penyakit hipertensi naiknya tekanan darah di atas tekanan normal dan akibat bagi tubuhnya arteri yang mengalirkan darah ke otak bisa pecah sehingga dapat menyebabkan stroke dan pembuluh darah bisa terganggu dan bisa menyebabkan kebutaan. Ya, bagus. Gangguan penyakit yang kedua, hipotensi. Penyebab turunnya tekanan darah di bawah tekanan normal dan akibat bagi tubuhnya bisa merasakan pusing, lemas, dan terganggunya fungsi beberapa organ karena kekurangan oksigen seperti otak dan jantung.
Jenis gangguan penyakit yang ketiga, stroke. Penyebab stroke yaitu tersumbatnya atau pecahnya arteri di kepala atau arteri yang membawa darah ke otak sehingga terjadi kematian jaringan saraf di otak. Akibat bagi tubuhnya dapat menyebabkan gangguan pada indera, kemampuan motorik, memori, kemampuan berbahasa, dan kecepatan rangsangan dalam merespons sesuatu. Ya, lanjutkan Elina. Ya, Pak. Dan jenis gangguan atau penyakit yang keempat yaitu anemia. Penyebabnya anemia ini berkurangnya kandungan sel darah merah atau hemoglobin dan berkurangnya volume darah dari ukuran volume normal. Dan akibat bagi tubuhnya kesulitan melakukan aktivitas karena kelelahan dan gangguan irama jantung dan juga gangguan pada paru-paru, kegagalan fungsi organ. Yang kelima, jenis gangguan penyakit yang kelima, hemofilia. Penyebabnya, kelainan pada darah yang bersifat genetik di mana darah sukar membeku dan akibat bagi tubuhnya, akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah yaitu berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan banyak minum air. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur yang cukup dan menghindari merokok. Oke, baik, segi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat bagus. Terima kasih Elina. Sudah begitu lengkapnya mempresentasikan. Nah, untuk menghemat waktu, berikutnya ya, host saya lemparkan ke Alia. Iya, Pak. Silakan Alia untuk mempresentasikan. Oke, Pak. Silakan Alia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alia Livana Swasaki dari kelas 8I. Saya akan mempresentasikan gangguan dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia. 1. Jantung koroner. Penyebab jantung koroner, gangguan jantung yang disebabkan oleh tertimbunnya lemak darah pada arteri koroner. Akibat bagi tubuh, suplai oksigen ke jantung akan terhambat sehingga jantung tidak optimal. 2. Thalassemia. Penyebab kelainan genetik yang disebabkan karena adanya sel darah merah yang tidak normal. Akibat bagi tubuh mengalami anemia atau kekurangan darah sehingga menimbulkan keluhan cepat lelah, cepat ngantuk, sesak nafas. 3. Arteriosklerosis. Penyebab pengerasan pembuluh nadi karena endapan zat kapur. Akibat bisa menimbulkan gangguan jantung, jantung koroner, dan stroke. 4. Varises. Penyebab melebarnya pembuluh darah balik atau vena akibat tidak lancarnya aliran darah menuju jantung. Akibat bagi tubuh, nyeri, bengkak, dan kram pada kaki. Pendarahan apabila luka pada area varies, peradangan pada area pembuluh vena. 5. Leukemia. Penyebabnya membelahnya sel darah putih secara tidak terkendali sehingga jumlah sel darah putih jauh melebihi dari jumlah normal.
Akibat bagi tubuh, kemampuan tubuh dalam menangkal kuman penyakit berkurang, daya imunitas berkurang. Upaya untuk mencegah gangguan penyakit pada sistem peredaran darah, yaitu menghindari rokok dan minuman keras, berolahraga secara teratur, dan waktu istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan atau minuman yang menyehatkan tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alia. Sama-sama, Pak. Ya. Demikian tadi anak-anakku presentasi dari perwakilan dari dua siswa ini. Saya kira sudah cukup. Perlu saya jelaskan mengapa dua siswa ini yang saya pilih itu berdasarkan tugas yang sudah diupload ke Drive. Saya lihat tuh pertama kali Alia, kedua itu Elina. Tepuk tangan ya buat Alia dan Elina. Berhubung tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, Bapak pesan, sampaikan ke orang tua, salam dari saya, Guru IPA ya, sampaikan ke orang tua, salam hormat. Ya. Semoga Bapak Ibu kalian sehat selalu. Amin. Putra putrinya.